يا رسول الله يا رسول الله جئت بدين الله جئت البرايا يا حبيب الله يا حبيب الله يا بشير الخير يا رسول الله يا دليل النور يا حبيب الله يا مولدك بداية للهداية كالبداية يا مولدك بداية للهداية 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 رسول الهداية يا حبيب القلب يا خير البرايا يا جئت بالحق رسول الهداية يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله إن تجد يا طه بنور الهداية يا رسول الله يا رسول الله جئت بدين الله جئت البرايا يا حبيب الله يا حبيب الله يا بشير الخير يا رسول الله يا دليل النور يا حبيب الله يا بشير الخير يا رسول الله يا دليل النور يا حبيب الله يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية
kekasih Allah, Engkaulah pujaan hati ya Rasulullah, bersinarlah cahayanya kekasih Allah, yaumal wiladah kal bidayah lil hidayah kal bidayah, yaumal wiladah kal bidayah lil hidayah kal bidayah lil hidayah kal bidayah lil hidayah kal bidayah. رسول الهداية يا حبيب القلب يا خير البرايا يا رجلت بالحق رسول الهداية يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول يا حبيب الله. نوره شوقا فاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي بلاد يا نور الهدى بشوقا فاق المدى أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bupati Sintang Bapak Dr. Haji Jarod Winarno MPH, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sintang, yang kami hormati Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sintang, yang kami hormati pimpinan OPD atau pejabat yang mewakili di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang, yang kami hormati Ketua MUI sekaligus Ketua Yayasan Wali Songo Bapak Dr. Andes Haji Uwan MPDI, yang kami hormati Ketua Dewan Masjid Indonesia Bapak Dr. Andes Haji Senen Mariono MSI, yang kami hormati Bapak Camat Sungai Tebelian Bapak Ramli Andoy, Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا وما في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وما في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. صدق الله العظيم. Dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Dan ingatlah, tatkala Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya
jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dan Musa berkata, jika kamu dan orang-orang yang ada di muka bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu ala murdin wahdin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Yang terhormat Bupati Sintang, Bapak Dr. Haji Jarokirno Winarno MSPH. Yang terhormat Forkopimda Kabupaten Sintang, yang terhormat Ketua MUI sekaligus Ketua Yayasan Wali Songo Sintang, yang terhormat Ketua DMI Kabupaten Sintang, yang terhormat Ketua Nahdlatul Ulama Kabupaten Sintang, Ketua Muhammadiyah dan pimpinan ormas lainnya Kabupaten Sintang, yang terhormat Kakan Kemenak Kabupaten Sintang, yang terhormat anggota DPR Kabupaten Sintang, pimpinan OPD Kabupaten Sintang, Forkopimda Kecamatan Sungai Tebelian, dan Kepala Desa se-Kecamatan Sungai Tebelian, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama yang dirahmati Allah SWT. Dalam kesempatan ini, dalam suasana yang cerah ini, marilah kita bersama-sama sebelum melaksanakan kegiatan peletakan batu pertama, mari kita bersama-sama puji syukur kepada Allah Ta'ala, yang mana atas berkat rahmat dan inayahnya kita hari ini bisa bersama-sama berkumpul di Tanah Yayasan Wali Songo dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingan kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kepada kita pegang teguh hingga akhir hayat nanti. Amin. Bapak para hadirin yang dirahmati Allah SWT, pada hari ini tanggal 20 bulan 9 2020, insya Allah sebentar lagi akan kita melaksanakan peletakan batu pertama Masjid Akbar Wali Songo Sintang yang akan dilaksanakan oleh Bapak Bupati. Alhamdulillah pada saat ini beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu mohon kepada Bapak Bupati untuk memimpin nanti melaksanakan peletakan batu pertama dan diikuti oleh, mohon berkenan Ketua MUI Bapak Kakan Kemenak, kemudian diikuti oleh Ketua DMI, dan selanjutnya insya Allah akan dilaksanakan oleh 9 orang, itu filosofi dari Wali Songo Sintang. Dan selanjutnya akan kami sampaikan juga bahwa seyogyanya peletakan batu pertama ini sudah dilaksanakan sebelum bulan Ramadan karena ada COVID
Nah, untuk itu dengan terpaksa kami undur, alhamdulillah pada hari ini baru bisa kita laksanakan. Dan jauh-jauh hari sebetulnya pelaksanaan peletakan batu pertama ini saya sudah berkomunikasi dengan Bapak Bupati dan waktu itu juga dengan Bapak Kangan Kemenak. Akan tapi mohon maaf Pak, karena dampak COVID hingga hari ini bisa kita usahakan. Selanjutnya kami sampaikan juga masjid ini nanti insya Allah kami bangun dengan ukuran 22 kali 45 meter. Tanah yang sekarang kita tempati ini alhamdulillah wakaf dari Jamaah Wali Songo yang luasnya 29 kali 150. Dan insya Allah ini akan berlanjut seperti program Wali Songo bahwa nanti sekitar masjid ini akan didirikan sebuah sekolahan sesuai dengan program yang sudah ditentukan oleh Yayasan Wali Songo. Dan kemudian saya sampaikan juga bahwa estimasi dari biaya ini sekitar 15 sampai 20 miliar rupiah. Kenapa saya sampaikan bahwa estimasinya 15 sampai 25 miliar? Karena sebetulnya masjid ini adalah mengadopsi dari Pulau Jawa. Nah, kebetulan di Surabaya, dan kami rapatkan sama teman-teman panitia, kami ajukan ke Ketua Yayasan, beliau menyetujui, akhirnya kami sepakat bahwa insya Allah masjidnya kurang lebih seperti ini Pak, di belakang saya. Mungkin sementara sambutan saya, laporan saya, kami sampaikan demikian dulu. Sebelum saya akhiri, mohon doa dan dukungannya supaya pelaksanaan pembangunan Masjid Wali Songo ini akan berjalan sesuai dengan rencana. Demikian kurang lebihnya. Jazakumullah ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaqa wal wafa. Rabbi habli min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Bismillah wa bi'aunillah fatawakkal 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma la sahla wa anta taj'alu sahla. Allahumma sahla wa anta taj'alu sahla ila syi'ta sahla. Agak lupa dikit. Intinya memohon kepada Allah, mudah-mudahan ini semua dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini pekerjaan berat. Ketua panitia mengajukan 15 sampai 20 juta miliar. Wah, ini makanya ketua yayasan antara bingung dan tidak, makanya mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati Bapak Bupati Sintang, Bapak Dr. Hadi Jarat Winarno MPH, yang saya hormati Forkompinda Kabupaten Sintang, Kepala Kantor Kementerian Agama Sintang, Kepala PA Pengadilan Agama Sintang. Ini kalau disebut satu-satu banyak nih. Sudahlah ya, Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi praktis saja lah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di siang hari ini Allah mentakdirkan rencana Yayasan Wali Songo meletakkan batu pertamanya untuk pendirian masjid yang tentunya kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah, yang insya Allah dengan bersyukur Allah akan menambahkan kenikmatan yang lebih besar lagi. Mungkin suatu saat akan bangun masjid lebih dari 20 miliar. Wah. Salawat sering salam kita sanjungkan hadirat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah uswatun hasanah, qudwah hasanah dalam hidup dan kehidupan kita. Maka biasanya dalam sebuah sejarah diceritakan, konon katanya pertama kali yang dibangun oleh Rasulullah adalah masjid. Kenapa pendidikan dulu dan lain sebagainya? Memang pertimbangannya panjang, Bapak. Namun demikian kita bertekad mencoba untuk mengawali pembangunan masjid yang kemudian nanti akan dilanjutkan dengan yang lain. Perlu kami informasikan bahwa sebelum adanya Yayasan Wali Songo Sintang, nah ini kali sejarah ya, berdirinya Yayasan Wali Songo Sintang. Sebelum menjadi Yayasan Wali Songo Sintang adalah perkumpulan pengajian rutin malam Jumat yang dimulai atau didirikan pada tanggal 30 Januari 1994. Sudah lama, Bapak. Yang kemudian disebut atau dibentuk Yayasan Wali Songo oleh para pendirinya, ya. Yang keberapa? Nah, ini juga barangkali perlu kita ketahui bersama. Penggagas Yayasan Wali Songo penggagas pengajian Wali Songo itu ada beberapa orang, yang antara lain Bapak Haji Sugianto, yang waktu itu beliau sebagai Kabagmin Polres Sintang, kemudian pindah ke Pontianak jadi kapten dan sekarang sudah almarhum. Ini yang kedua dipimpin oleh Kepala BLKI Pak Karsi, Dr. Andes Karsi. Kedua atau ketiga ya, pokoknya kurang lebih lah. Itu beliau pun pindah ke Jepara atau Semarang. Yang sebelumnya dipimpin dari orang Polres juga, oleh Pak Tafif Widyasmo, almarhum juga. Jadi udah 2 almarhum, Pak. Hati-hati nih. Berikutnya beliau pun pindah ke Semarang, ke Pati. Dan kemarin 3 bulan yang lalu kalau nggak salah ada berita beliau wafat. Yang keempat, nah ini yang keempat, Kepala MTSN Sintang, Bapak Dr. Andes Mawardi. Beliau pun pindah ke Pontianak jadi pengawas, dead juga. Nah ini nih tinggal giliran ini Pak Bupati. Ya. Kemudian yang kelima lah, yang sekarang berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian. Kapan date-nya? Wallahu alam bishawab. Untuk itu
barangkali di samping kita memberikan doa kepada beliau juga kepada wali-wali Songo yang dulu telah menancapkan kebaikan di Indonesia, dan juga selain itu ada beberapa pengurus yang sudah meninggal. Mari kita bacakan Al-Fatihah buat beliau-beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosanya dan amal ibadahnya merupakan satu amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ditempatkan di sisi Allah yang terbaik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al khufratan min khufarin niran. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Amin. Terima kasih keikhlasan Bapak Ibu untuk mendoakannya. Seiring dengan perkembangan zaman dan aturan pemerintah yang ada, maka Yayasan Wali Songo mencoba untuk mendaftarkan diri ke Menkumham, ya, Menteri apa namanya tuh? Kalau gini-gini lupa inget lah. Yaitu melaporkan atau ingin dicatat sebagai yayasan yang tidak ilegal, legal. Maka tahun 2013 ya, dicoba dan keluar sekitar tahun 2014 dan tahun 2014 itulah kami membentuk pengurus Yayasan Wali Songo yang antara lain pendirinya atau penasehatnya, pelindungnya itu Kepala Kantor Kementerian Agama, kemudian MUI. Sedangkan penasehatnya itu ada 2 yang mungkin nanti akan kita bawa aja bahasanya reshuffle kembali bersama-sama. Ketua yaitu Bapak Dr. Andes Haji Ghazali. Kemudian yang kedua Bapak Haji Senen Mariono. Saya ketuanya, wakil ketua Pak Haji Arifin, sekretarisnya beliau Pak Abdullah, ya, dan bendaharanya Pak Budi, dan seterusnya lah, termasuk di dalamnya Pak Edi, Pak Saifullah Hanan. Jadi menyatu sesungguhnya Pak. Maka mudah-mudahan Wali Songo ini akan menyatukan beberapa poin-poin yang perlu disatukan. Terima kasih. Seiring dengan itu tentunya kita mencoba untuk mengadakan satu peletakan batu pertama yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Abdullah, ya, sebagai ketua panitia yang kalau boleh nanti kita nobatkan sebagai wakil ketua Yayasan Wali Songo. Jadi yang ketuanya ada, wakil ketuanya siapa nanti, sehingga nanti bisa berlanjut. Karena kalau panitia itu sebentar saja, kan? Saya kira itu. Kemudian kita mencoba untuk menyampaikan beberapa kegiatan yang sudah berlangsung dari dulu sampai sekarang. Yang pertama, pengajian rutin setiap malam Jumat. Ini situasional ini, ya. Itu dari dulu, dari zaman pengajian tadi, dari 94 sampai detik ini alhamdulillah masih berjalan. Tapi karena kondisi Covid, ya mohon maaf. Kemudian pengajian ibu-ibu Wali Songo sebulan 2 kali. Minggu pertama dan minggu ketiga itu sudah berlangsung. Dan sampai sekarang pun berlangsung. Koordinatornya yaitu istri saya lah gitu. Karena dulu saya masuk seksi dakwah dan pengajian gitu. Kemudian grup terbangan Pak,
grup terbangan dan grup kasidah. Ini sudah sampai ke Pontianak sesungguhnya. Ya. Terbangan Wali Songo, ke Pinoh, ke Pontianak dan seterusnya. Tapi seiring dengan zaman, namanya petugasnya atau pemainnya tua-tua. Nah, sekarang sudah dilimpahkan ke Al-Ma'arif dan Al-Iman sajalah, udah yang muda-muda. Nah, gitu ya. Tapi kasidah masih ada, ibu-ibu sering ada. Untuk terbangannya sementara perlu dipikirkan oleh Pak Edi nanti itu. Kemudian melaksanakan korban setiap tahun. Nah, ini alhamdulillah Pak Abdullah aktif sekali. Pokoknya mencari nasabah siapa korbannya yang akan datang. Nah, ini setiap tahun alhamdulillah 2 ya Abdullah ya. Nah, berjalan itu. Mungkin dengan informasi seperti ini tahun depan lebih banyak. Kalau Bapak Ibu percaya kepada Wali Songo, kalau nggak percaya mau buat apa-apa. Kemudian mengadakan bakti sosial. Nah, ini situasional. Ya, kemarin COVID sudah. Yang dulu pernah kami juga sampai ke Kelam, Pak, dan seterusnya dalam rangka bakti sosial, memberikan sesuatu yang bisa disampaikan kepada mereka. Ya. Nah, banjir ini nampaknya sudah diwakili oleh DMI, ya udahlah lari ke situ. Kemudian membangun sekretariat, walaupun kecil-kecilan sudah ada lah, ya. Nah, yang insya Allah nanti kalau udah jadi lebih bisa lagi. Berikutnya membangun masjid yang hari ini insya Allah ada peletakan batu pertamanya oleh Bapak Bupati kita. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah barangkali beberapa poin yang bisa kami sampaikan. Teriring doa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan meridhoi apa yang kami lakukan. Allahumma ja'al hadhihi buq'atan wa tanmiyatan masjid Wali Songo Sintang nafi'atan wa barakatan. Amin. Jadikanlah sebidang tanah dan bangunan Masjid Wali Songo Sintang ini tanah dan masjid yang bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin, dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sekali lagi sekedar info, Pak. Tanah ini adalah tadi yang sudah disebutkan wakaf dari Pak Haji Alwan. Dulu belum haji, jadi sekarang Pak Haji Alwan. Ya. Yang tertera tadi sudah disebutkan, ada yang mengatakan 28, 29, pokoknya itulah sampai 150 meter. Kemudian yang kedua, Wali Songo juga punya tanah 5.000 meter. Ya. Tadi sudah saya tunjukkan ke Bupati, tanah itu sudah digarap oleh mungkin apa namanya pembangunan apalah itu, saya belum tahu persis, sehingga nanti tinggal ya kalau nerima uang saja, nah kan gitu. Kalau tidak dibangun, ya kita kerjakan untuk yang lain. Makanya mohon maaf barangkali melalui Pak Camat, karena itu berada di Kecamatan Tebelian dan jajarannya, ya titiplah barangkali Wali Songo gitu ya. Bapak Ibu, merupakan renungan kita terakhir ini. Tidak salah saya milih Pak Abdullah sebagai ketua panitia, Pak. Ya. Beliau orang Jawa Timur, orang Lamongan, maka ya pokoknya itulah Jawa Timur, yang jelas Jawa Timur. Kenapa? Saya mengutip inspirasi dari Sunan Derajat yang namanya Syarifuddin Hasim. Kalau tadi Alwan Hisham ya, ini Hasim. Atau yang disebut dengan Raden Qasim. Mudah-mudahan renungan ini menjadi kita untuk kita semua. Dalam perjalanan untuk mencapai cita-cita luhur, kita tidak peduli dengan segala bentuk rintangan. 2. Suatu kebahagiaan lahir batin hanya bisa, nah ini menurut beliau,
kita capai dengan sholat 5 waktu. Ya tentunya dengan upaya-upaya yang lain ya. Yang ketiga, dalam keadaan diam kita tidak dalam keadaan diam kita akan memperoleh keheningan. Dan dalam keadaan hening itulah kita akan mencapai cita-cita luhur. Dan hening berarti berpikir, berzikir, ya zikir, fikir diikuti dengan upaya dan usaha. Bismillah wa bi'aunillah fatawakkal 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Demikian mudah-mudahan menjadi renungan kita. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi wal hidayah wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Yang saya hormati Pak Bupati dan seluruh yang hadir, tidak saya sebut satu-satu, semuanya saya hormati. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat. Salawat salam mudah-mudahan selalu tercurah dari baginda kita Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW. Salah satu sunahnya diikuti Wali Songo. Setiap gerakan Nabi Muhammad diawali dengan membangun masjid. Tepuk tangan untuk Wali Songo ya, ini luar biasa. Yang luar biasa lagi, Pak Haji Alwan datang nggak nih? Karena gini, Pak Haji Alwan itu setiap hari mencerdaskan kehidupan masyarakat, mengantar koran untuk dibaca. Tepuk tangan untuk Pak Haji Alwan, luar biasa itu. Dia pagi keliling rumah ke rumah. Yang hebat itu, ini tanah Pak Bupati, kalau diuangkan berapa miliar? Tapi Pak Alwan yang maaf rumahnya sekarang terbenam banjir, ikhlas tanah yang mahal ini diwakafkan. Cita-cita masuk surga. Insya Allah siapapun yang hadir di sini sudah dan atau mungkin akan membantu masjid ini, berarti sama dengan jejak Pak Alwan, pesan kamar di surga. Insya Allah. Pak Bupati insya Allah juga selalu komunikasi dengan Ketua Dewan Masjid. Bagi-bagi untuk masjid ini berapa Haji? Haji berapa? Nah, kebetulan ini saya Ketua Dewan Masjid diminta memberikan sambutan. Pertama, mengapresiasi dan mengucapkan selamat sukses. Wali Songo akan meletakkan batu pertama, dan bukan hanya batu pertama, dan selanjutnya. Cuma Pak Abdullah, saya minta masjid ini jangan seperti ini, karena ini mereng. Nanti ditegakkan bangunnya ya. Tepuk tangan untuk Pak Abdullah ya. Jadi ditegakkan, jadi jangan sampai mereng bangunannya. Ini motonya mungkin ya. Intinya kami Dewan Masjid sekali lagi ingin selalu menyupport. Insya Allah sebagai anggota DPRD, aspirasi saya dengan Pak Bupati selalu dibagi-bagi ke masjid. Insya Allah. Cuma memang karena Sintang ini sedang banyak bangun masjid, bagiannya kecil-kecil. Pak Amin Sodik, kami masih utang 650 2022. Mudah-mudahan lah Pak Bupati kita masih lanjut. Karena kalau enggak ya terputus. Karena tahun 2021 maaf, aspirasi DPRD anjlok ya Pak Santos ya. Gajinya pun turun hampir 4 juta per bulan. Tapi itu bukan keluhan, cengeng itu kalau ngeluh. Semangat. Ini Pak Bupati dari sini mau ke Pangkal Baru, SP 6 Pau. Jalan yang jelek pun beliau diundang ke sana datang. Kita doakan sehat walafiat. Pak Uwan, berapa ketua Wali Songo pindah tempat meninggal? Ikuti jejak saya 42 tahun, Sintang tidak pernah mau pindah. Panjang umur sehat walafiat. Di Sintang ini Pak Uwan, insya Allah ke depan semakin ramai. Kalau ada provinsi Pak Uwan, ini di sini ada gubernur.
Kemudian Pak Bupati kami sampaikan informasi, seluruh pengurus masjid kemarin patungan infak, bahkan yang luar biasa, Masjid Darul Mutakin belakang pasar Masuka 5 juta, tepuk tangan Darul Mutakin. Untuk apa? Semua masjid infak 1 juta, 2 juta, 1,5 juta, dibelikan beras dan indomie, bagi-bagi semua titik. Cuma ada 1 titik di kota yang ketinggalan, Pak Haji Minun Sengkuang. Rupanya rumahnya terbenam. Ada 15 rumah, tapi sedang kami upayakan. Tapi insya Allah Pak, surutnya udah cepat. Kalau saja air itu di jalan-jalan kering, maka surut Pak, insya Allah. Udah mulai kering ya. Saya kirain aja, sebab yang penting Dewan Masjid merespon, mengucapkan selamat. Masjid yang dibangun Wali Songo ini mudah-mudahan cepat selesai. Kemudian gini, banyak yang nanya, Pak, bisa enggak datangkan Pak Bupati meresmikan ini, meresmikan itu? Untuk sementara hanya sampai tanggal 25 September. Maka asrama haji Pak Tarmin nggak sempat lagi tuh kayaknya. Nunggu 10 Desember. Karena beliau ini nanti cuti dulu. Mulai 26 sampai 9 Desember. Ngantor lagi bersama Pak Askiman 10 Desember sampai 16 Februari. Nah itu Bupati lagi. Setelah itu kapan dilantik? Nah itu belum tahu. Jadwalnya pemerintah pusat. Dan siapa yang dilantik? Apakah Pak Jarod atau Pak Winarno? Saya pun tidak tahu. Atau mungkin ya yang lain, karena ada 3 pasang ya Pak Bupati ya. Saya kira itu aja. Intinya karena memang Pak Bupati juga mau segera ke mana? Pangkal Baru, SP6. Siap tidak doakan selamat beliau? Sehat selalu. Komit dengan masjid. Pesan hotel surga katanya nanti, bukannya kamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Senen Mariono yang telah menyampaikan. Yang mana yang miring Pak Haji? Enggak. Lurus masjidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Yang kami muliakan rekan-rekan Forkominda beserta pendatang baru kita, Bapak Ketua Pengadilan Agama Sintang. Selamat datang di Kabupaten Sintang Pak. Inilah suasananya guyup, rukun, banyak silaturahim kami ini. Yang saya muliakan anggota DPRD Kabupaten Sintang, Pak Haji Senen Mariono sekaligus Ketua DMUI, Pak calon Haji Santosa, insyaallah kita doakan segala haji. Anggota Dewan yang lain kalau kebetulan hadir. Yang saya muliakan Ketua Majelis Ulama sekaligus Ketua Yayasan Wali Songo Pak Haji Ulwan, sehat walafiat Pak. Pimpinan dan pengurus Ormas Islam yang ada di Kabupaten Sintang, ada NU lengkap, Muhammadiyah ada, Pak Haji Tarmin biasanya mewakili Muhammadiyah juga. Ada Pak Selamat Termuji ada. Alhamdulillah. Yang saya muliakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama beserta seluruh jajaran, Bapak Camat Forkompingcam Kecamatan Sungai Tebelian, Kepala Desa yang hadir pada kegiatan hari ini, dan para hadirin sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, musim corona kita tidak tahu, belum berakhir, dan kita tidak tahu kapan berakhirnya. Kemarin rekor tertinggi satu hari yang berhasil ditemukan itu 4.000 lebih. Sehingga kasus corona terkonfirmasi di Indonesia ini 240.000 lebih. Yang meninggal 9.000 lebih.
ICU di Jawa sudah penuh, ICU di Sintang yang sebenarnya kapasitasnya 4 yang ruang isolasi khusus dan 34 yang ruang isolasi mandiri sekarang terisi 48 orang. 1 di ruang isolasi khusus karena keadaannya memburuk, 47 di ruang isolasi mandiri. Sehingga tidak henti-hentinya mengimbau umat Islam untuk selalu waspada, selalu melaksanakan protokol kesehatan untuk mencegah corona ini. Biasanya umat Islam termasuk kelompok yang disorot karena kita menyelenggarakan sholat berjamaah di surau dan di masjid-masjid. Kita banyak sekali melaksanakan kegiatan majelis taklim, pertemuan, kumpul-kumpul. Jangan sampai apa yang dilakukan umat niatnya ibadah, niatnya ikhlas, tetapi berdampak pada munculnya klaster baru. Tepatnya Pak Saiful Anam, alhamdulillah cuma 2, segera kita ambil tindakan, kemudian tidak berkembang. Sudah sembuh ya, Tat ya? Sudah sembuh sekarang yang 2 orang ya. Di seminari itu sampai hari ini sudah 37. Dari 88 siswa seminari itu sudah 37 dan masih ada kemungkinan bertambah. Karena di satu rumah susun. Sehingga corona kita tidak tahu, belum berakhir dan kita tidak tahu kapan akan berakhirnya. Indonesia ini selalu dikomparasi dengan 4 negara besar lainnya, Amerika Serikat, Rusia, Brasilia, India. Kalau di sana itu kasusnya udah jutaan. Sehingga 240 kasus yang ada di Indonesia itu hanya fenomena gunung es yang kelihatan di atas, di bawahnya mungkin sudah ratusan ribu, bahkan mungkin sudah 1 juta lebih. Demikian. Dan selalu saja yang dapat kasusnya banyak itu adalah tempat-tempat atau daerah yang memiliki fasilitas laboratorium yang canggih, yang memadai, sehingga berhasil menemukan kasus-kasusnya. Sintang alhamdulillah termasuk memiliki fasilitas laboratorium yang canggih karena kita punya mobile PCR, kita bisa swab langsung ditunggu hasilnya. Tempat lain mungkin harus nunggu berhari-hari ya, sehingga tidak ketahuan. Seperti itu, belum berakhir dan kita tidak tahu kapan berakhirnya. Wajib kepada kita untuk berikhtiar, berjaga-jaga, kemudian kita tawakal, kita pasrah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita pahami ajaran kita. Yang kedua, dampak corona ini belum berakhir. Badan Kesehatan Sedunia itu memperkirakan corona akan berakhir 2 tahun. Jadi kalau awalnya itu Januari 2020 akan berakhir Januari 2022. Dampak ekonominya akan lebih lama. Pertumbuhan ekonomi nasional sudah minus 5,3%. Pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat sudah minus 3,2%. Menunggu kuartal ketiga. Kalau kuartal ketiga ini tetap minus, maka kita masuk dalam jurang resesi. Berbagai program dilakukan oleh pemerintah untuk memulihkan ekonomi ini. Kemarin melalui Pak Haji Sudirman di Sperdakop disalurkan bantuan dari Pak Presiden 2,4 juta per UMKM pelaku usaha mikro di Sintang ini. Kemarin disalurkan 863, sedang kita usulkan lagi 3.830 lagi untuk dapat bantuan. Semua sektor menurun kecuali sektor-sektor yang berhubungan dengan abad digital, counter HP, jual pulsa, jualan online, laku semua.
Yang kedua, sektor-sektor yang berkaitan dengan sayur mayur, pertanian dan perkebunan. Ya, sawit itu malah naik 2000-an, karet itu 8.000 lebih di tingkat petani. Sayur mayur juga di pasar-pasar juga cukup laku. Meskipun secara umum ekonomi di Sintang ini bukan inflasi, malah deflasi 0,58%. Jadi harga-harganya malah turun karena daya beli masyarakat yang tidak ada. Jadi benar jaga dari corona, pulihkan ekonomi kita, baru sudah itu bisa kita lanjutkan pembangunannya. Ya. Kalau nggak mampu jaga kita dari corona, dari banjir, nggak mampu memulihkan ekonomi, mana kita mau lanjutkan? Kira-kira. Pemerintah kabupaten visinya mewujudkan masyarakat Sintang yang religius. Untuk yang agama muslim itu dialokasikan anggaran 5 miliar setahun untuk pembangunan fisik. Ditambah sesuai dengan proporsi jumlah umat Islam itu disalurkan melalui majelis ulama. Yang paling banyak itu, yang canggih itu adalah aspirasi teman-teman dewan yang muslim, Pak Haji Senen, Pak Santosa, dan bapak-bapak ibu yang lain yang jumlahnya berapa? 7 orang ya? 7 orang. Berapa? 9 orang. Biasa ditambah dengan saya jadi 10, ya kan? Lalu kami bagi-bagi. Yang mana berapa, yang mana berapa, yang mana berapa. Pasti jumlahnya kurang. Tetapi itulah bentuk perhatian pemerintah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang religius. Kita berharap bahwa dengan disiapkan infrastruktur untuk ibadah, sarana ibadah yang baik, maka keimanan, ketakwaan orang itu akan naik. Padahal sebenarnya tidak seperti itu juga. Ya Tat ya, saya dengan Ustadz Anam dulu kita biasa makan bubur kacang hijau campur nasi kita dulu kan. Ya, alhamdulillah Ustadz sekarang udah punya pesantren yang luar biasa besarnya Aliman itu. Tapi itulah pemikiran kita. Hari ini kita akan meletakkan batu pertama pembangunan Masjid Wali Songo. Tempatnya sangat strategis. Kalau jamaah haji pulang dari Pontianak mau memasuki kota Sintang, biasanya kita singgahkan di Masjid Lengkenak 1, di Masjid Sumokboy. Nanti insya Allah jamaah sebelum masuk kota Sintang kita sambut besar-besaran, singgahnya di Masjid Wali Songo. Itu, alhamdulillah. Ya. Jadi masjid ini memang satu strategis. Yang kedua ini memang Pak Al-Haji Alwan ini luar biasa. Ini tanah segini nih, aduh. Kalau jadi mall ini laku padahal ya. Malah diwakafkan untuk masjid. Ini luar biasa. Tanahnya, lokasinya strategis, tanahnya bagus. Insya Allah makmur. Memakmurkan masjid itu ya memang memakmurkan masjidnya kalau udah jadi, dan membangun masjid itu termasuk memakmurkan masjid. Mudah-mudahan kita semua mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, rumah di surga. Ya, jadi luar biasa. Saya bilang dengan Pak Abdullah, kita tancap tiang dulu. Kalau nggak ditancap tiang, kapan kita mau selesai? Anggaran 20 miliar, 25 miliar, 30 miliar, nggak apa-apa, ya kan? Pokoknya kita tancap dulu, ya kan? Baru kita ada harapan kapan selesainya. Pemerintah kabupaten masih fokus, depannya Pak Amin Sodik. Pak Amin ya, ininya udah, rangkanya udah jadilah. Udah nyambung ke atas ya. Sebenarnya kalau udah rangkanya udah, strukturnya udah, nanti atapnya udah saya boleh pensiun loh kan, nggak perlu lanjutkan lagi sebenarnya kan. Ya, jadi beginilah. Jadi kita semuanya akan berjuang, kita bagi. Ya kalau anggota dewan nanti setuju semuanya dinaikkan, nah mari kita sama-sama naikkan. Ya yang itu kata rumah ibadah kan gitu kan. Dengan teman-teman di dewan. Bapak Ibu dan Bapak Ibu sekalian, jadi demikianlah apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memiliki ide, kemudian lagi merancang pembangunan ini. Ini Wali Songo ini, tadi Pak Abdullah nyebut-nyebut Surabaya. Jadi kalau corona Pak, kalau yang ada di Sintang itu, dulu 30 orang itu seluruhnya orang tanpa gejala. Alhamdulillah 30-30-nya sembuh. Yang sekarang 48 ini, yang kemudian lagi klaster Pak Endang itu ya,
7, ya kan, 11 jadinya 7 tempatnya Rian. Kalau sudah sembuh nih, saya boleh nyebut orangnya dan lokasi. 7 yang Rian itu dan 4 tempat Pak Haji Endang itu, 5 diantaranya ada gejala anosmia namanya, tidak bisa mencium, terasi tidak tahu, bau minyak jelantah nggak bisa. Nah, ada satu klaster dari kena tularannya dari Surabaya, Pak. 8 orang, 1 masuk ruang isolasi khusus karena sudah langsung infeksi pneumonia. Jadi memang jenis dari Jawa Timur itu jenis yang agak-agak ganas. Iya, jadi umat mohon hati-hati. Yayasan Wali Songo hati-hati, Pak Bulan, nggak usah sebut-sebut Surabaya. 1 masih di ruang isolasi khusus. Kemarin agak memburuk, alhamdulillah sekarang udah agak membaik. Tapi kami masih awasi terus 1 orang. Itu kena klaster yang dari strain yang dari Surabaya. Ya. Tapi Wali Songo ini memang namanya besar, Pak. Saya dulu kalau sholat tarawih di Mlese, Ganti Warno, Klaten, itu kalau habis di sela antara 2 sholat tarawih itu kami itu bukannya berdoa, ya kan, kami itu uro-uro. Gusti Allah kula nyuwun ngapura. Jadi campuran sinkretisme antara Islam dengan Hindu. Ya, ini Wali Songo nih. Nanti jangan ada Wali Songo nanti di Facebook bilang mulai Islam Nusantara muncul. Karena saya pernah dulu dengan Ustaz kan, saya pakai sarung tuh, baru selesai upacara, langsung sudah di postingan. Mulai Islam Nusantara muncul di Sintang. Luar biasa, inilah kita sama-sama umat nih kadang-kadang kok bukannya mengati itu kan, malah apa ngolong-ngolong gitu kan. Insyaallah kita buktikan masjidnya berdiri megah dan memang demi kemaslahatan umat semuanya. Musafir yang lewat bisa singgah, jamaah haji sebelum masuk kota Sintang singgahkan juga di sini. Insyaallah itu doa kita semuanya. Pada akhirnya dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim, pembangunan Masjid Wali Songo ini kita mulai. Terima kasih. Mulai terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya untuk memimpin pembacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul alam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Salamun ala Daud wa Ibrahim. Salamun ala Musa wa Sulaiman. Salamun ala Isa wa Adam. Amin ya Allah. Amin ya Rabbus samawati wal ardi. Ya Jal Jalal wal Ikram. Ya Hamid ya Rahman. Tuhan yang maha terpuji, lagi maha pengasih tak pilih kasih. Kami memohon kepadamu ya Allah, iringi kalbu kami yang selalu memuji asma-asma-Mu, sehingga kami dapat melaksanakan acara peletakan batu pertama pembangunan Masjid Wali Songo oleh Bapak Bupati Sintang. Dengan harapan ya Allah, agar kami selalu mendapatkan rahmat dan hidayah. Berikanlah pelayan kasih sayang, sehingga kami dapat melaksanakan kewajiban sebagai hamba yang selalu berzikir mengingat-Mu dan bersimpuh sujud kepadamu ya Allah. Kemurahan-Mu menunjukkan kami kepadamu, kebaikan-Mu mendekatkan kami kepadamu, kasih sayang-Mu mengingatkan kami jalan menuju keridhaan surga-Mu. Ya Hakim ya Rahim, Tuhan yang maha bijaksana, lagi maha penyayang tak pilih sayang. Pada kesempatan yang sahdu ini, sinarilah acara ini dengan maunah dan kebaikan dari-Mu, sehingga akan lebih mempererat
tali silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah di antara kami semua. Kiranya momen yang berkah ini sebagai pintu dan jalan bagi turunnya rahmat-Mu atas peletakan batu pertama pembangunan Masjid Wali Songo di Kabupaten Sintang. Mudahkanlah bagi kami untuk membangun dan melestarikan rumah-Mu ini ya Allah. Dan masjid yang akan indah ini kami beri nama yaitu Masjid Wali Songo. Ya Basir ya Hadi, Tuhan yang maha melihat lagi maha pemberi petunjuk. Berikanlah petunjuk dan hidayah-Mu. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang yang Kau beri nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai dan sesat. Dengan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Wali Songo ini, tentunya diharapkan dukungan dan motivasi semua pihak dan memaksimalkan kemampuan yang ada, sehingga masjid yang megah ini akan cepat dapat dirasakan eksistensinya oleh masyarakat Sintang. Jadikanlah masjid ini sebagai tempat ibadah, menimba ilmu, persatuan umat dan perjuangan umat, seperti perjuangan para ulama Wali Songo terdahulu yang telah berjuang menegakkan nilai-nilai tauhid dan persaudaraan umat di tanah bumi Indonesia tercinta. Tumbuhkanlah rasa mahabbah cinta di dalam hati seluruh komponen bangsa kami, sehingga akan tertanam sikap toleransi dan saling menghargai apapun suku dan agama kami, yang tentunya kedamaian dan persatuan bangsa yang akan kami rasakan. Ya Tawwab ya Ghafur, Tuhan yang maha menerima taubat, lagi maha pengampun tak pilih ampun. Tuhai Zat yang maha pengampun, Engkaulah yang mengetahui kelemahan dan kekurangan kami. Oleh sebab itu ampunilah dosa kami, kedua orang tua kami dan pemimpin-pemimpin kami, serta jadikanlah di akhir hidup kami dengan keadaan yang terbaik, yaitu husnul khatimah. Limpahkanlah ya Allah rahmat-Mu dari langit dan bumi kepada bangsa kami. Berikanlah kami pemimpin yang amanah dan mencintai kami semua, serta jauhkanlah musibah dan bencana kepada bangsa kami tercinta. Ya Malikul Muluk ya Mujib, Tuhan yang maha memiliki kerajaan, lagi maha mengabulkan segala pinta. Kabulkanlah ya Allah doa dan pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Istanto SPDI yang telah memimpin doa. Di mana
أنت المرتجى يوم الزينة اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا يا رسول
سلام عليك يا حبيب سلام سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام سلام عليك صلى الله على محمد وعلى محمد الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على ثم الليالي رفيق ركب المعالي الدين والليالي رفيق رب المعالي وانزل كل الوالي وارفع دين محمد وانزل كل الوالي وارفع دين محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ذات فشلتم أفض خليتم خذلتم إلتنا ذات فشلتم أفض خليتم خذلتم أو تعاليتم ندمتم يا تلاميذ محمد أنت كل ندمتم يا تلاميذ محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند خلولي أنا العليم كنت رحيما هديا ومعلما يبعالك ومن كان باكيا كنت رحيما هديا ومعلما يبعالك ومن كان باكيا يا رسول الله رسول الله رسول الله ولم تكن جفينا ولم تكن جفينا من برحيا هديا ومعلما
ومن كان باكيا دائما نبيا وعليما جعلك ومن كان باكيا لعمرك ما بكي النبي ولكنني أشى من الحجر آتيا ولكنني أشى من الحجر فدين الرسول أمي وخلتي فدين الرسول أمي وخلتي فدين الرسول لله أمي وخلتي Terdapat kekurangan dan kehilafan dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Dari rumah Allah, Masjid Wali Songo yang akan kita bangun, kita makmurkan bumi Sinetang yang kita cintai. Akhir kata saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera.